Awalnya dikira pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Tapi bau busuk dari sumur belakang rumah malah membuka rahasia kelam. Dan yang bikin merinding, setelah jasadnya ditemukan, sosoknya malah sering datang untuk berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi lewat kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Namanya Yuliani, seorang perempuan sederhana dari daerah kecil di Jawa Tengah. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan yang mencoba bertahan hidup dengan cinta seadanya. Ia bukan istri resmi. Statusnya hanya istri sirih, atau lebih tepatnya, perempuan yang dinikahi secara tidak sah menurut hukum. Suaminya, Mas Haris, seorang duda beranak dua yang dikenal sebagai sosok karismatik dan pandai merayu. Yuliani jatuh cinta, atau lebih tepatnya, diperdaya oleh kata-kata manis yang membuatnya percaya bahwa hubungan mereka istimewa. Ia ikut Mas Haris ke rumah kecil di pinggir kampung, dan mulai hidup layaknya istri rumah tangga. Ia mengurus rumah, mencuci, memasak, bahkan ikut membesarkan dua anak dari pernikahan Mas Haris sebelumnya, meski anak-anak itu memanggilnya Bu Yuli dengan nada dingin. Ia bertahan, meski seluruh tetangga menatapnya dengan sinis, dan bisik-bisik di warung mengatakan ia hanyalah perebut laki orang. Namun, badai datang tanpa aba-aba. Mas Haris mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut malam, kadang 2 hari tak pulang, dan jika ditanya, jawabannya hanya, urusan kerja. Yuliani mencium bau parfum perempuan lain di bajunya, dan mulai menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponselnya. Saat ia bertanya, Haris marah, menyebut Yuliani sebagai perempuan murahan yang tak tahu diri. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Yuliani sempat beberapa kali mengancam akan pergi, tapi selalu luluh oleh permintaan maaf Mas Haris, yang diucapkan hanya jika ada orang lain yang mendengarnya. Namun, segalanya berubah pada suatu malam. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar, dan listrik padam. Tetangga melihat Yuliani dan Mas Haris bertengkar hebat di teras rumah. Suara teriakan terdengar hingga jalan depan. Setelah itu, sunyi. Dan keesokan harinya, Yuliani menghilang. Mas Haris bilang istrinya pergi sendiri karena marah. Ia menyebar cerita ke tetangga bahwa Yuliani sering pergi begitu saja jika sedang emosi. Biasanya balik lagi seminggu, paling lama 2 minggu, katanya enteng. Tapi kali ini berbeda. Pakaian Yuliani masih tergantung rapi di lemari. Dompet dan ponselnya tertinggal. Sandal jepitnya bahkan masih di teras. Dan yang paling membuat janggal, tak ada yang melihatnya keluar dari rumah malam itu. Hanya ada satu saksi, seorang anak tetangga yang mendengar suara sesuatu dibanting keras malam-malam, tapi mengira itu suara petir. Hari berganti minggu. Yuliani tak kembali. Warga mulai bertanya-tanya, tapi Mas Haris tetap dengan jawabannya, pasti balik. Namun bau aneh mulai menyebar dari arah sumur tua di belakang rumah mereka. Awalnya dikira bangkai hewan, atau saluran air yang mampet. Tapi baunya semakin menyengat. Seorang tetangga yang membersihkan halaman akhirnya merasa curiga dan mengajak warga lain untuk mengecek sumur tersebut. Tutup sumur yang terbuat dari papan kayu dibuka. Angin lembab menyembur dari dalam. Dan di dasar sumur sedalam 12 meter itu, terlihat gulungan plastik besar yang perlahan mengapung, menyebarkan bau tak tertahankan. Polisi dipanggil. Setelah proses evakuasi yang memakan waktu, ditemukan jasad seorang perempuan terbungkus kain dan plastik, sudah dalam kondisi membusuk. Tubuhnya remuk, diduga akibat benturan keras dan proses pembusukan yang berlangsung selama berhari-hari. Semua terdiam. Beberapa tetangga menangis. Itu Yuliani. Ditemukan di tempat yang bahkan tidak pernah diduga. Padahal sumur itu sudah lama tak dipakai, ditutup rapat karena dianggap tak aman. Mas Haris dipanggil polisi. Ekspresinya datar. Saya tidak tahu apa-apa, katanya. Tapi penyelidikan mulai mengarah padanya. Ada luka di kepala korban yang menunjukkan bekas kekerasan. Barang-barang di rumah juga mulai diperiksa. Di gudang ditemukan tali, sisa plastik yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Yuliani. Namun, kasus ini menjadi semakin aneh justru setelah jenazah Yuliani dimakamkan. Malam pertama setelah pemakaman, beberapa warga mendengar suara tangisan dari arah sumur. Suaranya pelan, seperti suara perempuan yang menangis tertahan. Anak-anak kecil mulai takut bermain di belakang rumah itu. Ada yang mengaku melihat perempuan berkebaya duduk di pinggir sumur dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat seperti tidak berdarah. Yang paling merinding adalah cerita tentang mimpi. Hampir semua warga yang ikut evakuasi mulai mengalami mimpi yang sama.
Yuliani berdiri di samping sumur, diam, lalu menunjuk ke satu arah, ke rumah Mas Haris. Mas Haris sendiri mulai berubah. Ia tak pernah lagi keluar rumah. Diketahui, ia mengalami kecelakaan mobil di luar kota. Mobilnya menabrak tiang listrik, padahal jalanan lurus dan sepi. Setelah kejadian itu, ia jadi pendiam. Beberapa malam, ia terdengar berteriak dari dalam rumah. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriaknya. Warga mulai yakin, arwah Yuliani belum tenang. Dan dia ingin bicara. Akhirnya polisi memanggil kembali Mas Haris untuk pemeriksaan ulang. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia akhirnya mengaku. Malam itu, ia dan Yuliani bertengkar hebat. Yuliani tahu Mas Haris akan menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain. Ia marah dan mengancam akan membongkar semuanya, termasuk status pernikahan mereka yang tidak sah. Dalam amarahnya, Mas Haris mendorong Yuliani hingga kepala istrinya membentur tembok. Saat ia tersungkur, Haris panik. Ia pikir Yuliani sudah meninggal. Dalam ketakutan, ia membungkus tubuh Yuliani dengan kain dan plastik, lalu menyeretnya ke sumur belakang dan menjatuhkannya malam itu juga. Ia menutupi sumur, mencuci lantai, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia yakin perbuatannya akan terkubur bersama tubuh Yuliani. Tapi ternyata tidak. Pengakuan itu cukup untuk menjebloskannya ke balik jeruji besi. Namun, bagi warga, keadilan bukan hanya datang dari proses hukum. Keadilan datang dari suara-suara malam, dari tangisan di sumur, dan dari mimpi-mimpi yang tak pernah mereka minta. Rumah itu kini kosong. Sumurnya telah disemen, tapi warga masih enggan mendekat. Banyak yang berkata, saat malam tiba, masih terdengar suara tangisan pelan dari arah belakang rumah. Beberapa bahkan mengaku melihat siluet perempuan duduk termenung sambil menatap tanah, seakan masih menunggu seseorang yang belum meminta maaf. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang suara yang mencoba berbicara dari balik diam. Yuliani mungkin sudah tiada, tapi pesannya jelas. Kebenaran mungkin bisa ditutup, tapi tidak selamanya bisa dikubur diam-diam.